Semua terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri saya beri waktu dan kesempatan. Pengertian berita adalah laporan paling cepat mengenai fakta atau gagasan terkini yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian masyarakat secara berkala, seperti melalui surat kabar, radio, televisi, dan media online. Teks berita juga merupakan teks yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Adapun tujuan berita yakni untuk memberi informasi terkini dan terpercaya kepada masyarakat. Teks berita memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi penting yang layak diketahui oleh khalayak umum. Fungsi dari teks berita itu juga adalah mengetahui informasi terkini. Yang berikut adalah unsur-unsur teks berita. Yang pertama itu apa? Kata apa digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi. Yang kedua itu di mana. Kata di mana digunakan untuk menggambarkan lokasi suatu peristiwa. Ketiga itu kapan. Kata kapan digunakan untuk menggambarkan waktu terjadinya peristiwa. Yang berikut itu siapa. Kata siapa digunakan untuk menggambarkan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Bisa jadi itu adalah pelaku korban atau saksi mata. Berikut itu mengapa. Kata mengapa merupakan jawaban penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang berikut itu bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Yang berikut itu struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita merupakan bagian pertama yang banyak memuat informasi-informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita juga dikenal sebagai layak berita atau layak isi berita atau orientasi. Berikut itu tubuh berita. Badan berita memuat penjelasan mengenai informasi yang disampaikan dalam judul. Bagian utama berita memuat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini mencakup latar belakang, penyebab, dan tindakan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kejadian tersebut. Berikut itu ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Pertama itu bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut itu kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja verbal merupakan kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Yang berikut itu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Yang berikut itu konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasa konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB
melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Berikut itu berita mendalam. Berita mendalam merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman suatu berita. Berikut itu berita investigasi. Berita investigasi merupakan berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Oke, baik, terima kasih materi yang sudah memaparkan materi. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu saya memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok lain juga kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, para saudara begini sedang melakukan sebuah pendidikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah berita dapat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang dunia? Bagaimana sebuah berita dapat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang dunia? Baik, sekian dan terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan saya akan pertanyaan saya yaitu pertanyaan saya lebih kepada teman-teman semua. Maksudnya meminta pendapat dari teman-teman semua, teman-teman yang berpresentasi. Apa pendapat teman-teman tentang pengaruh teknologi terhadap topik atau materi yang teman-teman dapat? Pertanyaan saya, berikan contoh dari jenis-jenis berita ini. Ada berita langsung, berita investigasi, berita informasi. Coba ulang. Berikan contoh dari jenis-jenis tersebut. Ada yang mau bertanya lagi, saya beri waktu. Baik, kami minta waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih saudara Andra yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Gary dengan pertanyaan bagaimana sebuah
seseorang tentang dunia. Ya baik, hal ini dapat kita lihat dari berita apa yang keluar dan juga bagaimana kita sebagai seorang pembaca berita menginterpretasikannya dalam kehidupan kita. Contohnya kita melihat berita terkait beberapa kasus koruptor. Nah, hal ini dapat membuat pemahaman seorang pembaca, contohnya kayak kasus pemerintahan koruptor besar-besaran. Hal ini membuat kita yang membaca memiliki pandangan bahwa pemerintah melakukan koruptor ini adalah hal yang tidak baik, yang menjadi yang dapat mempengaruhi kita untuk memahami dunia itu tentang berita apa yang kita baca. Seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dari saudari Irma dengan pertanyaan, bagaimana pengaruh teknologi menurut pemahaman kami terkait topik yang dibahas oleh kami pada hari ini tentang berita. Ya baik, kita sudah ketahui bersama sebagai kaum intelektual bahwa teknologi ini mempengaruhi segala sektor kehidupan kita, baik itu pendidikan dan segala macam yang ada di sekitar kita. Nah, terkait topik yang kami bahas hari ini tentang berita, teknologi ini sangat memberi banyak dampak terhadap berita, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kita melihat pertama pada dampak positif. Dampak positif yang dengan adanya teknologi, berita yang disalurkan dengan mudah cepat dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Contohnya, walaupun itu berita yang ada di luar negeri, berita yang ada di pelosok Indonesia juga dapat mengetahuinya karena dibantu oleh akses internet dan juga teknologi. Kemudian yang kedua, kita melihat ada pengaruh negatif. Pengaruh negatif ini adalah penyebaran berita-berita hoax yang mudah sekali tersebar. Nah, untuk itu hal ini kembali lagi kepada kita sebagai kaum intelektual, di mana menunjukkan sikap kritis terhadap satu hal yang baru saja muncul. Mungkin ini jawaban dari saya kepada saudari penanya, apakah masih ada tanggapan? Terima kasih. Yang berikut pertanyaan ketiga dari saudari Adri dengan pertanyaan, contoh dari jenis berita yaitu berita langsung atau straight news, berita opini news, interpretatif news, dan deep news, and investigasi news. Yang pertama adalah berita langsung. Nah, berita langsung ini merupakan berita yang berdasarkan fakta yang didapatkan secara langsung dan terpercaya. Nah, contoh berita yang dapat saya berikan adalah contoh berita tentang evakuasi korban karena longsor dan sebagainya, atau penangkapan suatu oknum. Kemudian yang kedua adalah berita opini, merupakan berita gagasan, pendapat, dan pikiran. Contohnya pengaruh pendidikan, contoh berita itu pengaruh teknologi terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Yang berikut mungkin pada berita opini ini agar dipahami lebih dalam, teman-teman bisa bacakan pada website www.gramedia.com. Kemudian yang berikut adalah berita interpretatif news. Nah, berita interpretatif ini adalah jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, tetapi tetap berdasarkan fakta yang ditemukan. Nah, contohnya itu kita melihat berita dengan judul Survei Football Institute, 35% publik tidak puas kinerja PBSI. Teman-teman bisa baca lebih jelas pada website www.detik.com. Kemudian yang berikut adalah berita mendalam atau deep news. Deep news ini merupakan jenis berita yang dikembangkan dengan pengalaman mengenai hal-hal yang terdapat di bawah suatu permukaan. Atau berita mendalam ini merupakan pengembangan dari berita sebelumnya yang sudah ada, tapi pada berita mendalam ini lebih dikupas secara mendetail sehingga kita sebagai pembaca berita dapat mengetahui kejadian tersebut. Contohnya kita melihat tadi berita evakuasi korban tanah longsor. Berita pertama mungkin masih belum ada, kayak masih menunjukkan beberapa korban saja. Kemudian muncul berita di news ini lebih mendalam, sudah sejauh mana korban didapatkan dan apa korban yang meninggal dan korban yang hanya luka-luka. Kemudian yang berikut adalah berita investigasi. Berita investigasi ini suatu jenis berita yang dikembangkan berdasarkan hasil penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber.
Contohnya investigasi terhadap oknum-oknum yang melakukan suatu kejahatan, hal ini bisa di wartawan dapat mengambilnya menjadi sebuah berita. Mungkin ini adalah jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan dari saudari penanya. Terima kasih. Saya demikian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kalau pertemuan lagi, saya beri kesempatan.